Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah nanorobot di sini akan mempresentasikan materi mengenai flagella streamers. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Nikita Mirza Guliana dengan NIM 1622256 dan teman-teman saya. Dan saya Citra Cinta dengan NIM 162221083. Dan saya dengan Fadri Munawarah dengan NIM 162221081. Dan saya Nadia Juniawati dengan NIM 162221082. Yang pertama yakni pengertian dari flagella streamer. Flagella streamer sendiri merupakan mikromotor yang digerakkan oleh gelombang ultrasonik, di mana pada ujungnya yang tajam akan diberikan gelombang akustik. Pada ujung tersebut akan terjadi osilasi, yakni gerakan bolak-balik yang mirip dengan pendulum, namun dengan frekuensi yang sangat tinggi, di mana osilasi ini akan menghasilkan streaming atau aliran kecil di sekitar benda yang bergetar dalam media cair. Kemudian akan membentuk dua vortex yang berlawanan di sekitar ujung. Kemudian aliran mikro akan menciptakan daya dorong sehingga struktur mampu bergerak di dalam cairan atau fluida. Yang dimana mikromotor ini biasanya dibuat dari material yang elastis seperti BCMS. Kemudian saya akan menjelaskan gambar berikut, di mana gambar yang A merupakan gambar flagella streamer dengan bentuk batang atau rod, yang mana dia terdiri dari dua bagian, yaitu flagellum dan juga kepalanya. Dan kepalanya ini terbuat dari logam nikel. Di mana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawan, mereka menggunakan membuat flagella streamer dengan bantuan dari medan akustik atau medan suara, di mana pada flagella streamernya itu terdiri dari dua bagian, yaitu flagellumnya yang fleksibel berbahan polipirol dan juga kepalanya terbuat dari logam melalui deposisi berlapis-lapis dalam membran alumina, di mana nanorobotnya ini itu berbentuk rod atau batangan dengan diameter 0,3 sampai 0,6 mikrometer dengan panjang 15 sampai 20 mikrometer. Nah, flagella streamernya itu menggunakan gelombang akustik atau gelombang suara yang digunakan untuk menggerakkan osilasi flagellum dan menciptakan microstreaming pada ujungnya, yang kemudian akan mendorong streamer bergerak ke arah logamnya. Kecepatan maksimumnya itu di sekitar 60 mikrometer per sekon, dicapai pada 90 kHz dan 10 volt peak to peak. Kemudian dapat kita lihat pada gambar yang B, itu dia punya flagellum yang lebih besar dan juga ekornya itu lebih lancip, di mana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kainak dan kawan-kawan, mereka mengembangkan flagella streamernya itu lebih besar menggunakan polimer fotopolimerisasi, di mana swimmernya itu berukuran di sekitar 200 mikrometer dengan ekor yang tajam, di mana osilasi ekornya itu di 20 mikrometer pada sekitar 4,6 kHz. Mekanisme propulsinya itu dapat dicapai pada 140 volt peak to peak dengan kecepatan 1200 mikrometer per sekon. Dan berikut mengenai beberapa tantangan dan karakteristik utama dari flagella streamers, yaitu jenis mikrometer yang digerakkan oleh gelombang akustik. Pertama, untuk flagella streamers lebih stabil dibandingkan bubble streamers. Hal ini karena flagella streamers tidak bergantung pada gelembung gas yang sangat mudah berubah bentuk atau pecah. Jadi pergerakannya lebih konsisten dan lebih mudah dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah traveling waves. Perangkat ini dapat bekerja dengan gelombang akustik yang merambat atau traveling acoustic waves, di mana gelombang yang merambat ini menyebabkan bagian flagella berosilasi dan menghasilkan aliran mikro di sekitarnya sehingga memunculkan gaya dorong. Untuk yang ketiga adalah tekanan akustik. Flagella streamers membutuhkan tekanan akustik yang lebih tinggi dan berosilasi. Alasannya adalah karena antar muka padat atau cair jauh lebih sulit dideformasi dibandingkan antar muka gas atau cair. Artinya di sini untuk menghasilkan gerakan yang sama dibutuhkan energi yang lebih besar. Kemudian yang keempat adalah sulit diprediksi. Masalah berikutnya ini sulit memprediksi frekuensi resonansi flagella, karena frekuensi resonansi ini biasanya hanya bisa ditentukan melalui eksperimen langsung. Sementara itu, simulasi numerik seringkali tidak akurat dan tidak sesuai dengan hasil percobaan. Akibatnya di sini proses desain menjadi lebih sulit dan memakan waktu.
Untuk implikasinya sendiri, dengan adanya tantangan-tantangan tadi, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana flagela ini berosilasi. Selain itu, desainnya juga perlu terus dioptimasi agar lebih efisien dan dapat digunakan pada aplikasi yang lebih nyata, misalnya pada sistem mikrorobotik untuk biomedikal. Nah, selain untuk propulsi, akustik streaming yang dihasilkan dari gas atau shock ini juga dapat digunakan untuk membedakan, menjebak, atau memisahkan mikroobjek pasif bersama dengan gaya radiasi akustik. Penelitian dari Ahmed DKK tahun 2016 menunjukkan bahwa gelembung gas dalam dinding PDMS itu dapat menarik atau mendorong partikel mikro tergantung dengan ukurannya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, untuk objek besar seperti E. coli, gaya radiasi akustik yang kuat itu akan menjebaknya pada permukaan gelembung, sementara mikrostreaming itu akan memutarnya. Selanjutnya, berikut merupakan penelitian dari Lu dan kawan-kawan tahun 2019, di mana di sini digunakan pilar mikropolimer berukuran 5 mikrometer kali 20 mikrometer kali 20 mikrometer untuk menunjukkan pemisahan berbasis ukuran, di mana sel kanker besar itu akan terperangkap oleh gaya radiasi sekunder, sedangkan sel darah kecil itu akan terbawa dari mikrostreaming. Dan metode ini memiliki efisiensi pemisahan mencapai 95 plus minus 5%, dan dengan memperluas desain pilar ke batas permukaannya, ditemukan bahwa mikrostreaming ini dapat membawa objek bergerak sepanjang batas tersebut, dan hal ini itu dapat dimanfaatkan untuk membimbing mikroobjek mengikuti jalur tertentu. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4.